Alhamdulillah kita ngumpul di sini nih, kita pembukaan dan kita mulai ngaji lagi. Kita sudah memasuki tentang salat. Ya, tentang salat. Ya, ini salat itu tadi kemarin rukun salat dan seterusnya sudah harus memasuki khudur dan khusyuknya di dalam salat. Ma ma'anal khusyuk di dalam salat? Al-khudur di dalam salat. Ma huwa al-hudur fi shalah? Al-hudur itu hadirnya hati. Hadirnya hati di dalam salat. Paham? Itu syaratnya dari salat. Paham? Maka kalau hudurnya salatnya tidak hudur, maka tidak bisa halaman 30. Dari tadi ngomong dong. Halaman 30 udah buka belum ya toh? Ayo, dengar lihat halaman 30 cepetan. Khudur, apa itu khudur? Di dalam sholat itu harus khudur. Khudur itu hadirnya kulub, hadirnya hati. Paham? Hadirnya hati di dalam sholat. Karena kalau sholat yang tidak hadir, tidak khudur, maka tidak bisa mendapatkan kemanfaatan di dalam sholat. Maksudnya gimana? Kan dibilang di dalam ayat Al-Quran, inna sholati tanha anil fahsyai. Maka wajar kalau sholat orang yang sering sholat tapi masih melakukan kemaksiatan kepada Allah, masih melakukan fahisyah, masih perbuatan yang buruk. Bukannya sholat merubah atau menjaga dari perkara-perkara seperti itu. Kenapa orang yang sholat masih melakukan itu? Karena sholatnya tidak benar, karena sholatnya tidak hudur. Tidak hudur. Karena hudur ini dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, as-salatul ghafil la tamna'u 'anil fahsya'i wal munkar. Salat yang ghafir, yang lalai, yang tidak hudur, maka tidak bisa menjaganya dari perkara al-fahisyah wal munkar. Dari salat dari perkara-perkara yang jelek. Paham? Tidak bisa menjaga. Paham? Dari salat tersebut. Kalau salatnya itu tidak khusyuk dan hudur, tidak hudur, yaitu salat yang ghafil. Maksudnya gimana salat yang ghafil? Tidak dikhusyuknya di dalam hudurnya, hadirnya di dalam salat, tidak mengerti apa-apa itu Al-Fatihah, mengerti bacaan dan doa yang ada di dalam salat, dan tidak merenungkan apa yang diucapkan dari mulut yang berkata dan berdoa membaca, tidak merenungkan, maka itulah tidak hadir hudur, tidak. Dan hatinya dan pikirannya kemana-mana. Paham? Itulah khudur. Bahwa an la ya'lamu bima yaqul, sesungguhnya khudur itu an ya'lama bima yaqul wa yaf'al, mengetahui dan merenungkan apa yang dikatakan dan apa yang dikerjakan. Wal khusyu' ma huwal khusyu'? Khusyu' itu sukunul a'dha wa khudurul qalb. Paham? Khusyu' itu yang keadaan anggota badannya itu tidak sukun, sakinah, diam, sukun, nggak banyak bergerak, nggak banyak garuk, nggak macam-macam, lagi sholat ngupil, ngorek-ngorek. Ada tuh sebagian orang seperti ini, maka itu tidak khusyuk di dalam sholat, maka tidak mendatangkan keafsahan sholat. Paham? Ya, tidak mendatangkan yang tadi tamnaul fahisha wal munkar, tidak bisa karena tidak khusyuk. Paham? Paham apa enggak? Yang terus lagi wal hudur qalb, dan hadirnya hati, wa tadabbur bidzikri, dengan hadirnya hati dan tadabbur zikir itu akan mendatangkan kekhusyuan dan kehuduran. Tadabbur, apa itu tadabbur? Renung, merenungkan apa yang kita baca, zikirnya, doa-doanya merenungkan.
Fa innama yataqabbalullahu min salati biqadri hudud. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala fa innama yataqabbalullah min salati biqadri. Sesungguhnya Allah Subhanahu menerima salatnya dengan kadar hudurnya, dengan kadar khusyuknya, dengan kadar khusyuknya di dalam salat. Maka diterima oleh Allah. Terus ya Habib, bagaimana kalau sholatnya kita tidak hudur dan khusyuk? Apa tidak diterima oleh Allah? Hah? Diterima apa enggak? Kan dibilang kan, yang diterima itu bikadar hudur, dengan khusyuknya doang yang diterima. Terus sholat kita gimana? Hanya menggugurkan syariah, hanya menggugurkan perintah Allah, hanya menggugurkan perintah Allah. Jadi sholatnya kita tidak bisa merubah segala sesuatu yang ada yang jelek di dalam diri kita, karena sholatnya kita nggak benar. Paham nggak? Jelas nggak? Hudur sholatnya kita cuma menggugurkan kewajiban, bukan karena takut neraka atau takut dari laknat Allah. Bukan kita butuh kepada Allah, bukan. Kalau kita butuh kepada Allah, maka akan khusyuk dan hudur. Tapi kita merasa nggak butuh sama Allah, kita cuma takut sama Allah. Jadi begitu, takut. Jadi ibadahnya ya cuma menggugurkan kewajiban doang, nggak merasa butuh kepada Allah. Ya dengar adzan, ya udah sholat, gitu dong, menjalankan perintah Allah, udah gitu aja. Bukan karena butuh sama Allah, cuman takut. Tuh, ketingkatan keimanan dan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala seseorang seperti itu. Beda orang yang membutuhkan Allah sama orang yang takut kepada Allah. Dia ibadah hanya menggugurkan perintah Allah, bukan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Sampai sini senang nggak? Jelas nggak?